Ya, kalau akhir tahun tiap hari sekitar 3.000, sisa kita bulan ke-8, sisa 4 bulan ke depan, sisa 120 hari. Kalau rata-rata 3.000 per hari, berarti kita akan melampaui 500.000 pada akhir tahun ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompatnya sampai 3 kali, 4 kali lipat COVID-nya. Bukan hanya di Mekah lockdown, Madinah lockdown, di Roma lockdown, di Manila sekarang lockdown. Jadi banyak contoh-contoh kotanya harus dikurangi. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Jadi dua hal, pilihan masyarakat, kemudian intervensi dari pemerintah atau dari masyarakat kayak dilakukan oleh PMI, bagaimana secara gencar kita melakukan disinfektan untuk mengurangi laju penyebaran itu. Kita alhamdulillah di Januari kita pernah berada di angka 13.000 kasus harian, 14.000 bahkan pernah 15.000. Sekarang kita berada di sudah turun dan berada di angka 5.000, 6.000 dan akan terus kita turunkan. Meskipun Jokowi dan JK pernah bekerja sama memerintah Indonesia, di panggung politik, rivalitas keduanya masih tetap kentara. Dalam politik, tidak ada kawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan sejati. Karena saat ini Jokowi dan JK tidak punya kepentingan yang sama, maka keduanya bisa dikatakan kembali menjadi rival. Bisa disimak bagaimana manuver JK terhadap pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin sekarang. JK lebih terlihat sebagai oposisi dibanding mantan wakil Presiden Jokowi. Salah satu yang menjadi bahan nyinyiran JK ke Jokowi adalah jumlah kasus COVID-19. Seperti kita tahu, Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus COVID-19 yang cukup besar. Setidaknya jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Hal ini kerap membuat lawan politik Jokowi terus-menerus menyudutkan sang presiden, dianggap sebagai presiden yang gagal dalam menangani COVID-19. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala, menganggap penyebaran COVID-19 atau virus novel corona sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Menurut JK, pemerintah bisa melakukan lockdown atau penutupan sementara, tentu dengan berbagai pertimbangan. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12 Muhammad Yusuf Kala mengatakan negara-negara yang melakukan kebijakan lockdown akibat wabah virus corona dinilai mampu mengurangi pergerakan virus dari luar dan dalam negeri. Yang mau lockdown itu kewenangan pemerintah, bukan kewenangan Dewan Masjid. Jadi kita ikut saja pemerintah. Tapi pengalaman di banyak negara, terutama Cina, dia berhasil mengendalikannya itu setelah menutup kotanya. Tapi memang penyebarannya keras. Bukan hanya di Mekah lockdown, Madinah lockdown, di Roma lockdown, di Manila sekarang lockdown. Jadi banyak contoh-contoh kotanya harus dikurangi. Bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Hanya negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu. Indonesia masih. Ya, kalau disubsidikan pasti bisa, tapi memang harus siap ekonominya, siap ya macam-macam. Sementara dari sisi dampak ekonomi kan pemerintah juga mulai. Ya pastilah, saya kira seperti Cina saja ya. Dampak perang Cina Amerika ini puluhan kali lebih hebat daripada perang. Jakarta selalu tergantung pemerintah. Maka pilihan yang dipilih oleh banyak negara lockdown supaya mengurangi pergerakan dari luar dan dari dalam. Tapi harus mempersiapkan logistiknya dengan baik, mengerjakan makanan kota itu dengan baik, ya, dan disiplin. Pada tahap awal disiplinnya di masing-masing tempat. Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan, tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil, baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja. Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT dan di lockdown seluruh kota.
Jangan sampai yang terkena virus misalnya satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota. Untuk apa? Ini yang sering kita keliru di sini. Oleh sebab itu 2 minggu yang lalu kita memang harus bekerja lebih detail lagi. Lockdown skala mikro lockdown. Ini tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. JK yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI pernah memprediksi bahwa jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia akan mencapai 2 juta kasus pada April 2021. Alasannya, pada Februari saja angka kasus positif COVID-19 telah menyentuh 1,2 juta kasus. Dengan tingkat penularan setiap harinya berkisar di angka 12 sampai 14 ribu kasus. Kata dia, tak menutup kemungkinan 2 juta kasus pertama kasus positif COVID-19 di Indonesia terjadi di April. Ya, kalau akhir tahun tiap hari sekitar 3.000, sisa kita bulan ke-8, sisa 4 bulan ke depan, sisa 120 hari. Kalau rata-rata 3.000 per hari berarti kita akan melampaui 500.000 pada akhir tahun ini. Itu cara itunya. Seperti sekarang tiap hari ini kan derek ukur naik terus. Betul. Selama kita tidak ada intervensi yang kuat. JK menyebut bahwa memang perlu waktu kurang lebih 10 bulan untuk Indonesia mencapai angka 1 juta kasus penularan virus corona. Namun bisa jadi hanya perlu waktu 3 bulan untuk Indonesia mendapat kasus 2 juta pertama. Sepakat untuk saling ketemu, bertukar pengalaman, bertukar ide atau bertukar pandangan tentang masalah-masalah kita ini. Khususnya karena pada saat ini COVID-19 menjadi bagian daripada hal yang perlu kita segera atasi, karena hal itu bisa telah membahayakan lebih lanjut kepada bangsa ini, baik dari secara kesehatan juga secara ekonomi. JK juga menyinggung proses pemeriksaan atau tes swab PCR untuk kasus positif COVID-19 yang masih tergolong rendah. Dia mencontohkan pada Senin, biasanya data penularan COVID-19 cukup rendah, bukan karena masyarakat yang terpapar sedikit. Justru, kata dia, hal ini terjadi sebab saat akhir pekan masyarakat tak banyak yang melakukan tes COVID-19. Hal ini berdampak pada kenaikan angka yang justru terjadi pada Selasa dan seterusnya. PMI Yusuf Kala angkat bicara terkait imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat berdamai dengan corona. Sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu. Dan kita beruntung sejak awal memilih kebijakan PSBB, bukan lockdown atau karantina wilayah. Namun pendapat berbeda datang dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala. Tidak milih-milih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin damai. Kalau kita hanya ingin damai, virus yang gimana? Jadi tidak, istilah damai itu agak kurang pas sebenarnya, karena damai itu dua belah pihak. Tidak ada perdamaian bagi mereka. Pokoknya kena ibu bisa sakit, bisa mati. JK juga menyebut akan muncul kesulitan dalam penanganan COVID-19 jika angka telah mencapai 2 juta kasus. Masalah itu, kata dia, yakni berkaitan dengan penanganan di rumah sakit. Resesi adalah bagian daripada akibat kita pandemik ini. Pandemik ini orang tentu banyak tidak bekerja, tinggal di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah. Nah, itu menyebabkan masalah ekonomi lanjutannya. Karena masalah ekonomi itu karena di seluruh dunia mempunyai suatu situasi yang sama, sehingga ekonomi dunia merosot. Termasuk tentu ekonomi kita juga merosot, sehingga timbul resesi di banyak negara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh Bapak Ibu Bupati yang dalam setahun ini bekerja keras melayani dan mendampingi masyarakat, melayani dan mendampingi rakyat dalam menghadapi pandemi, serta juga membantu eksekusi program-program pemerintah pusat sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik.
Pernyataan-pernyataan JK benar-benar membuat telinga pemerintah panas. Rasanya Jokowi pun demikian. Siapa yang tidak marah? Ada seorang mantan wakil presiden yang justru membuat prediksi-prediksi gila yang justru membuat panik masyarakat. Jadi dua hal, disiplin masyarakat, kemudian intervensi dari pemerintah atau dari masyarakat kayak dilakukan oleh PMI, bagaimana secara gencar kita melakukan disinfektan untuk mengurangi laju penyebaran itu. Selain itu, prediksi JK juga secara tidak langsung meremehkan kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19. Nampaknya, prediksi JK membuat Jokowi makin serius bekerja, ingin membuktikan bahwa prediksi JK salah besar. Pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun, tahu-tahu melompatnya sampai 3 kali, 4 kali lipat COVID-nya. Kita alhamdulillah di Januari kita pernah berada di angka 13.000 kasus harian, 14.000 bahkan pernah 15.000. Sekarang kita berada di sudah turun dan berada di angka 5.000, 6.000 dan akan terus kita turunkan. Jokowi ingin membuktikan bahwa pemerintah masih solid dalam menangani persoalan COVID-19. Sejak JK membuat prediksi seperti itu, kasus COVID-19 cenderung mulai menurun. Jumlah pasien sembuh perharinya mulai sering lebih tinggi dibanding jumlah perharinya. Coba lihat India, 59.000 kasus harian ini. Brasil, 90.500 harian, kasus harian. Amerika Serikat 66.000. Ini harus menjadi kehati-hatian kita semua. Jangan merasa sudah 5.000 langsung kewaspadaan kita dan kita lengah. Hati-hati. Ini barang ini nggak kelihatan. Per 1 April 2021, jumlah total kasus COVID-19 adalah 1.517.854 dengan jumlah total pasien sembuh sebesar 1.355.578 serta jumlah total meninggal 40.054. Jumlah kasus aktif adalah 121.222. Sementara itu, dilansir dari website resmi www.covid19.co.id, update terakhir 2 April 2021, global negara 223, terkonfirmasi 129.215.179, meninggal 2.820.098. Sumber WHO. Sementara di Indonesia, kasus positif 1.523.179, sembuh 1.361.017, meninggal 41.151. Dari data ini, memang jumlah penambahan kasus per hari masih cukup besar, yaitu kisaran 5.000 sampai 6.000 kasus. Namun jumlah pasien sembuh lebih besar dibanding jumlah penambahan kasus positif. Hal ini membuat grafik kasus aktif mulai menurun dari yang awalnya pernah menyentuh angka 160 ribuan, sekarang tinggal 120 ribuan, sebuah pencapaian yang cukup bagus. Hal ini membuktikan kebijakan-kebijakan Jokowi dalam penanganan COVID-19 sudahlah tepat. Tapi ini yang juga perlu saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, belum selesai. Resiko penyebaran COVID-19 ini masih ada dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati resiko penyebaran COVID. PSBB, PPKM, serta vaksinasi yang sudah berjalan mampu mengurangi kasus aktif secara signifikan. Selain itu yang juga hebat, ekonomi Indonesia cenderung masih stabil. Tidak ada masyarakat Indonesia yang kelaparan karena tak bisa makan. Pemberian bantuan sosial yang signifikan juga membuktikan ekonomi negara masih kuat. Prediksi-prediksi menakutkan yang dibuat oleh JK sama sekali tidak terbukti. Jika semakin banyak masyarakat Indonesia yang menjalani vaksinasi,
bisa jadi jumlah total kasus di Indonesia tidak sampai menyentuh angka 2 juta. Sebelum menyentuh angka 2 juta, Indonesia mungkin sudah bebas dari COVID-19. Untuk sementara, pertarungan antara JK dan Jokowi dimenangkan oleh Jokowi. Sebab prediksi JK sama sekali tidak terbukti.